Tapi kalau turun Ya, pun istilahnya berisnya pun masih ya masih gede lah ini kan di oke ya di periode itu masih stabil lah bahasanya tadi ya. Oke. iya betul. Terus ini misalnya perbandingan ya, ini paling bawah itu VOC 8 triliun, ada Mississippi Company ini di Amerika Serikat, Soci Company juga Amerika Serikat, ini dua-duanya ini lebih ke spekulasi tanah ini di Amerika ini. Properti atau Properti tahun properti. 1720, properti sampai goreng-gorengan Oke. sampai empat setengah, berikut-berikutnya dari mulai dari Standard Oil Company sampai ke bawah ini udah perusahaan modern semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama malam Waalaikumsalam. Oke, selamat malam sekali ya. Makasih sudah berkenan hadir buat teman-teman semua yang menyimak edisi ini kita sebutnya podcast edisi pandemi. Kita berbeda lokasi ini. Tapi kebetulan sama-sama di Semarang ya. Kebetulan hari ini kita Ya sama-sama lagi di kebetulan Semarang baru berbeda sampai. lokasi, tapi memang membatasi jarak. Hari ini adalah episode perdana, episode pertama dari Cakrapedia Talk yang akan berbicara dan mengupas tentang VOC. Jadi tinjauan VOC sebagai sebuah perusahaan terbesar dengan di perusahaan terbesar kapitalis ya, secara ini ya di sistem modern gitu. Nah, ini Iya, merupakan sejarah kapitalisme modern. fakta yang jarang dikaji di Indonesia sendiri tentang secara entitas perusahaan sebenarnya seberapa gede sih sebenarnya VOC itu dan banyak yang belum tahu. Nah, hari ini saya sudah hadir bersama dengan Mas Gali. Ini beliau sempat menulis buku ya, nanti bisa dijelaskan bukunya tentang VOC itu. Kalau nggak salah 2016, saya dulu juga beli dari Mas Gali saat baru dirilis. Dan agak tercengang pas baca episode bukunya itu banyak fakta-fakta yang menurut saya itu nggak diajarkan di bangku sekolah. Tentang betapa dasarnya VOC itu ketika mereka mengambil harta kekayaan mereka dari kepulauan Nusantara itu kemudian dibawa ke Eropa dan itu menjadi sebuah aset yang ya nilainya mungkin berapa triliun ya kalau sekarang ya. Nah, nanti biar bagian Mas Gale yang menerangkan tentang itu ya. Mungkin sedikit 8 triliun berapa Mas? USD itu 8 kali GDP Indonesia itu. 8 triliun USD ya tapi ya. USD ya bukan rupiah Iya, ya. Indonesia itu kan baru masuk 1 triliun USD ya Iya GDP iya iya nasional kita ya. menarik Itu udah menarik masuk menarik. G20 gitu. Oke betul betul. Oke. Mungkin untuk perkenalan saya langsung ke Mas Galih. Nanti silakan perkenalkan diri ya. Oke, tadi saya juga belum perkenalkan saya Dwi Putra yang mengampu Cakrapedia. Kita ada portal berita dan juga ada sekarang sudah merambah ke ranah podcast ini. Ini edisi perdana, semoga bermanfaat. Edisi perdana kita bedah tentang VOC. Untuk kesempatan selanjutnya saya persilahkan kepada Mas Galih untuk bisa menyampaikan dan memaparkan materinya ya. Silakan Mas Galih. Oke, Assalamualaikum, selamat malam Mas Dwi dan teman-teman. eh Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi kita tidak membahas sejarah VOC karena Oke, bukan sejarah ya. Bukan tahu sejarah. ya. Mm-mm. Jadi kita mau membahas, membaca kembali VOC sebagai sebuah multinational corporation, Oke. sebagai sebuah perusahaan multinasional pertama yang statusnya itu adalah perusahaan publik yang tidak dibiayai oleh kerajaan, karena pas VOC berdiri itu Belanda belum lahir, itu masih berupa 6 provinsi tanah rendah itu Ini yang saya garis bawah mereka dulu. lagi Berarti perang melawan Spanyol. fully public company ya VOC itu? Kenapa? VOC itu berarti boleh dibilang fully public company ya? Dia benar-benar perusahaan. Fully public company. Jadi Menarik nih. mereka baru berdiri tahun 1602 dan Mm-mm. modalnya modal patungan. Oke, Modalnya oke. modal patungan, Patungan. melantai di Bursa Saham Amsterdam, dan Bursa Saham Amsterdam ini adalah perusahaan pasar modal pertama yang berdiri di dunia, itu yang tertua. Oke. Nanti akan berpindah ke London di tahun 1800-an dan akan berpindah lagi ke Amerika di Wall Street. Jadi Oke. pasar modal Amsterdam tuh
kakeknya Wall Street. Oke ya, benar-benar. Pertama ya, benar. Dan VOC ini, kajian internasional tentang VOC, jurnalnya itu kurang lebih ada 1178 Wait, 1100. yang membahas Ya, lumayan banyak ya. 1178 Oke, lumayan banyak ya angka itu. yang membahas VOC sebagai sebuah perusahaan multinasional pertama yang menjadi acuan dari perusahaan multinasional berikutnya di 400 tahun berikutnya, yang protokolnya itu menjadi semacam, dan bagaimana mendirikan sebuah perusahaan internasional. Nah, itu acuan pertama itu adalah, nah itu menarik gitu, menarik sekali untuk Menarik. kita baca lagi gitu. Mm-mm. Oke. Begitu Mas Dwi. Oke ya, itu pengantar ya. Saya ada beberapa Iya, pertanyaan ya untuk edisi kali ini ya. Jadi tadi udah disinggung nih. Dia terbesar dan pertama. Mungkin agak boleh dikaji lebih dalam lagi mas. Tadi kan baru disinggung soal patungan itu ya. Sebenarnya iya, sejarah, oke kita singgung sejarah sedikit lah. VOC iya. sendiri itu berdiri sejarahnya gimana tuh? Ceritanya bisa tiba-tiba orang Jawa mungkin bilangnya mak bedunduk VOC berdiri kemudian dagang rempah-rempah atau apa semacam itu, ada yang bisa diulas mas dari aspek itu. Oke, baik. Background saya itu kan sebenarnya bukan sejarawan. Oke, nggak Background masalah. saya itu kuliah di teknologi farmasi untuk scale up industri ya. Jadi jauh sekali. Cuman saya suka akuntansi, saya suka Oke, akuntansi. ekonomi dan wira swastawan gitu. Jadi perspektifnya itu adalah eh, mikro, sebenarnya perusahaan mikro. Jadi VOC itu berdiri tahun 1602, itu berdiri di 6 provinsi tanah rendah yang masih menjadi jajahan Spanyol, dan mereka itu mau merdeka dari Spanyol, tapi tidak punya emas, tidak punya modal. Oke. Sorry, sorry. Ini Akhirnya agak saya mereka jeda dikit. berusaha mencari. Berarti Kenapa? Belanda itu tadi ya, itu memang Ya, posisinya di bawah Spanyol ya saat itu ya. posisinya di bawah Spanyol sebagai sebuah tanah, ya jajahan, itu orang Jajahan. jajahan itu. Tapi negara jajahan yang menjajah ya. Ini Iya. oke. Dan yang harus dipahami adalah VOC itu adalah penjajahan kaum borjuis, bukan penjajahan kaum feodal. Itu aneh. Oke, oke. Berarti kan orang-orang kaya Eh, berarti ya. Republik Belanda itu adalah republik yang tidak punya sejarah rebutan tanah sebenarnya. Oke, oke, Tidak benar. seperti kerajaan-kerajaan besar semacam Inggris, Spanyol, Prancis, dan Portugis yang itu adalah kumpulan tuan tanah. Belanda itu nggak punya tanah, sampai sekarang nggak punya tanah. Sampai sekarang. Oke. Belanda itu sampai sekarang nggak, maksudnya tanahnya tuh tanah yang, ya kasihan lah kalau kita lihat Belanda itu. Oke, nah, Jadi mereka mereka tuh nggak punya dendam sejarah rebutan tanah, itu nggak punya. Nggak kayak Inggris, nggak kayak Prancis, nggak kayak Portugis, nggak kayak Spanyol. Mereka tuh dengan cara berdagang, tidak punya modal, tidak punya emas, tidak punya tanah, gimana caranya? Dagang. Nah, makanya sampai sekarang orang Belanda itu terkenal pelit, oke, ya, 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 menarik nih. terkenal pelit itu sampai sekarang. Dan VOC ini adalah satu terobosan yang luar biasa di zamannya, di mana mereka mengumpulkan modal, dijadiin satu, Hmm. satu modal patungan dari 6 wilayah tanah rendah itu, eh, mencari logistik untuk membiayai supaya bisa merdeka sebagai Republik Belanda, gitu. Oke, oke. Berarti Untuk melawan Spanyol, perang 80 tahun. oke, oke. Ya, ini yang nggak banyak orang tahu ya. Saya juga baru baru tahu nih barusan tadi. Dan kayaknya saya Iya, dulu pas baca bukunya agak ini belum begitu dalam soal posisi mereka yang belum merdeka tadi lah bahasanya semacam itu ya. Berarti memang ya, mereka negara di para pemuda. Oke, kembali ke aspek tadi ya. Nah, kemudian gimana tuh ceritanya mereka tiba-tiba ini mas? Kok tiba-tiba kemudian mereka berlayar jauh sampai kemudian ke timur gitu, ke negeri timur dan kemudian eh, bisa berdagang di Nusantara. Itu bisa ceritanya gimana tuh mas? Atau deal kontrak pertamanya lah kalau biasa anak sekarang itu bisa disinggung nggak tuh soal mereka itu? ya. Mereka itu pertama kali datang itu ke Banten, itu gagal lah, sebenarnya gagal. Tapi yang penting mereka dapat jalan gitu. Oke, ini yang Nah, si Cornelis de Houtman itu ya?
Cornelis de Houtman tuh gagal. Oke. Cornelis tuh gagal total dia malah dibantai di Aceh sana. Oke. Karena mereka nggak sopan lah. Cuman mereka berhasil di pelayaran yang Jacob van Eyck yang kedua itu ke Maluku. Hmm, hmm. Pertama tuh 400%. Apa nih? Jadi keuntungan perdagangan pertama dari Maluku itu pala, lada dari mereka berhasil bawa rempah-rempah dari Maluku itu keuntungan pertama mereka 400%. 400%. Gila. 600 di atas 1602 itu 400% keuntungannya dan rata-rata keuntungan VOC itu bisa sampai 1000%. Bisa dibayangkan Mas Dwi yang Oke. keuntungan dari 4 kali lipat sampai 10 kali lipat gitu. Iya. Ini kapitalisnya udah apa ya? Udah over lah kalau bahasa sekarang. Karena Iya. cukup besar ya mereka ngambil gainnya itu udah gede banget kalau nggak segitu tuh. Karena bisa, maksudnya karena diterima, karena ya yang namanya perdagangan itu kan selama Iya, dua orang bersepakat ya jalan ya gitu. pricingnya segitu masuk gitu loh. Untuk spices yang itu bisa dieksploitasi VOC sebegitu bagusnya, karena VOC sekali lagi VOC tidak punya niatan menguasai tanah. Oke, yang penting dagang lancar aman. Penting dagang. Mereka nggak peduli dengan orang, mereka nggak peduli dengan tanah. Jadi tanah itu yang penting selama bisa dipakai untuk ditanemin komoditas perdagangan ya ditanemin gitu loh. Jadi bahkan selama 102 sampai 1802 VOC itu mereka tuh kebanyakan cuma di pelabuhan, nggak masuk sampai ke pedalaman, nggak masuk. Pesisir ya berarti ya? Pesisir. Kantornya pun di pesisir ya? Ya, pesisir. Mereka nggak punya niatan untuk sampai menguasai tanah itu, tapi mentalitas orang Belanda itu pelit, efisien. Betul. Ini baik. Selama masih bisa diperdagangkan, ya diperdagangkan. Ngapain harus menguasai setelah VOC bangkrut tuh tahun 1802 sampai 1942 itu periode kedua itu. Oke, saya sambil nyimak bukunya yang dulu ditulis sama Mas Gali ya, ini OVOC. Ya ini bukunya, ini sambil nyimak. Oh iya. Beberapa perkataan. Udah habis versi cetaknya itu. Harus saya cross check ulang ya, dan tadi menarik. Saya ingin tadi karena disinggung soal pola perdagangan yang dipakai, saya mau masuk ke satu poin ini Mas. Saya dulu belajar di sekolah dan ini kan diajari bahwasanya selain tadi ya sudah disinggung ada Spanyol, ada Belanda, ada Portugis juga yang saat itu ke Nusantara. Nah, ini apakah posisi yang benar-benar murni dagang itu awalnya VOC aja secara entitas company, atau mereka kalau konteksnya Portugis atau dan bahkan Inggris ya, kemudian saya dengar ada kita sebutnya EIC ya, yang kemudian itu jadi mesin kompaninya Inggris, itu dua entitas, kita batasi dua entitas saja, ini VOC dan EIC sendiri yang pernah berdagang di Nusantara dan di beberapa negara Asia. Itu eskalasinya gimana tuh saat tahun-tahun itu Mas? Kan ratusan tahun juga. Baik, ini jumlah kapal yang berlayar ke Asia Tenggara ya. Oh, ada data? Itu dari tahun 1000. Bisa di-share ya, bisa. Present now. Iya. Masuk nggak, Mas? Oke, ini agak kurang. Coba yang ini ya, PDF ini ya? PDF ya? Oke, masuk. Agak di zoom aja Mas, agak kecil tadi. Oh iya. Oke. Ya. Oke, kelihatan. Jadi dari tahun 1600 sampai 1795 jumlah kapal yang berlayar dari 720 yang ke Asia Tenggara ya. 4.720 ya, itu benar ya? Kapal ya. Itu semua negara,
semua negara Eropa itu yang tercatat ya. Itu VOC. Oh, VOC Kalau doang. EIC itu Oh, yang 2000, sebelahnya ini. ya Oke. VOC semua. Baik. Eh, Lumayan banyak juga ya. Setiap 10 tahun tuh sekitar 300 kapal lah. Oke. Itu 2676 Ya, setengahnya. AIC ya itu yang 2000 Eh, 2006. Oke. dan Prancis tuh biasanya ke daerah Indochina sana ya itu 1455. Oke. 1000 ya, Prancis ya. Ya, dari sini udah kelihatan ya. Hmm. Oke. Eh, tapi kan kalau apa Hollywood itu kan terlalu berlebihan menonjolkan EIC karena nenek moyangnya orang Amerika Serikat Oke, kan ya Inggris dari ya. sana ya, Jadi dari sana. apa yang berkuasa sekarang kan Anglo-Saxon ya, Ya. yang Anglophone apa. Jadi Pirates of Caribbean itu sih gitu. Padahal dia berlautnya di Selat Malaka itu kan. Si siapa itu? Johnny Depp itu. Ya, dan itu Jack Sparrow ya. Ya, Jack Sparrow. Sedangkan yang Flying Dutchman itu yang kepala gurita Oh itu iya, kan iya. Flying Dutchman itu iya, udah ini lautan ya dia. Davy Jones ya. Davy Ya. Jones tuh harusnya dia orang Belanda dia. Nah, Hmm. dia kan itu kan kapal VOC yang pulang dari apa? Batavia tapi tenggelam di Tanjung Harapan. Ya, Flying Dutchman makanya Ya, jadi mitos orang hantu sana kapal itu. hantu sampai sekarang juga ya. Iya. Oke. Berarti memang secara kapasitas kapal armada yang ke Nusantara, wilayah Nusantara ya saat itu karena belum ada Indonesia, ya. Nusantara saat itu sebenarnya VOC lebih gede daripada EIC itu sendiri ya. Ya, VOC itu mulai meredup di tahun 1800. Oke, Eh, ya, bangkrutnya kan di tahun 1800 karena permasalahan internal itu sebenarnya. oke. Nanti Dan kita bahas kalah soal itu ya dengan, nanti. dengan Inggris, ya, kalah dengan EIC. Oke. Berarti oke, kita ke poin selanjutnya. Tadi udah disinggung nih soal EIC udah kelihatan ya kompetisinya. Ya, Saya masih penasaran nih Mas, sebenarnya secara bisnis model sendiri VOC itu ceritanya gimana tuh? Kok bisa mereka sampai kemudian tadi Mas Gali di awal sudah bilang terbesar sepanjang sejarah kapitalisme modern, bahkan mereka kan dagangnya rempah gitu. Atau kalau secara valuasi Mas ya, bisa digambarkan perbandingan dengan kayaknya VOC zaman itu kalau dibandingkan dengan zaman sekarang itu mungkin Apple atau mungkin punyanya Elon Musk, grupnya Elon Musk itu seberapa gede sih VOC itu secara kekayaan aset dan lain sebagainya gitu? oh ya, ini kan kita bicaranya valuasi market bukan nilai buku ya. Oke Itu ya, dua hal valuasi yang market, lainnya. market valuation, Ya, bukan nilai buku ya, benar. bukan nilai buku. Jadi Oke, kalau valuasi market itu kan nilai saham dikalikan betul. total pemegang saham, gitu Ya kan? sama yang sekarang berlaku di pasar modal sekarang kan juga semacam itu ya. Itu Itu hasil berlaku dari dari sejak zaman VOC sebenarnya. ya jadi oke, jadi zaman VOC pun udah hitung-hitungan itu udah jalan ya. Ya, Nilai nilai goreng-gorengan market. goreng-gorengan pertama yang terjadi di pasar modal tuh karena kasus tulip, bunga tulip. Oke, nah, pernah dengar itu agak kurang dalam nih. Gimana tuh? Bisa disinggung? Ya, tulip mania. Tulip mania itu jadi satu tulip itu harganya sampai bisa beli rumah di Amsterdam di tahun 1636 itu. Satu bunga tulip ya. Satu bunga tulip ya. Kalau sekarang mungkin kayak sepeda lipat yang merek Inggris itu Oke. atau Siap. Paham. eh, ya, biasanya kalau lagi resesi itu kita ada aneh-aneh yang digoreng-goreng gitu ya, kayak tokek, kayak gelombang cinta, Oke. Ya. ake, kayak gitu. Setiap ada krisis ekonomi akan ada selalu barang-barangnya sebenarnya menurut kita sih enggak begitu penting banget tapi harganya sampai gila-gilaan ya. Ya, Iya. dan VOC valuasi sampai 8 triliun USD itu karena momennya bersamaan dengan penggorengan komoditas perdagangan tulip itu, gitu loh. Jadi Hmm. sebenarnya nilai bukunya tidak sampai sejauh itu VOC, tapi nilai sahamnya, nilai valuasi marketnya itu memang VOC pernah menyentuh angka segitu. Gitu. Kita coba saya presentasikan ininya ya, Oke, boleh. Tapi bisnisnya sejarah VOC kan sahamnya.
ini ya tetap rempah ya. Mereka jualan bunga juga nggak sih? Enggak. Atau momennya aja? Eh, Mereka nggak jualan bunga, Oke. itu apa salah satu momen aja. Nah Momen ini ya, momennya bertepatan ya. Tapi bisnis core-nya mereka kan ya tetap di rempah itu tadi ya. betul. Ini kelihatan Mas Oke. pergerakan saham VOC. Ya agak di zoom dikit bisa itu mas. Oh ini udah presentasi ya, oke enggak apa-apa. Jelas sih. Itu dari tahun berapa itu Jelas mas? ya. Tahun berapa sampai tahun berapa itu? Ini tahun 1602 sampai 1795. Oke. Abad 18 ya Ini berarti. ya peaknya itu tahun ini kelihatan nih. Hmm. Nah, peaknya sampai angka segini nih di 1722 ini. Tapi mereka pergerakannya sangat nilainya tuh sangat sangat stabil lah, relatif Oke ya boleh. stabil ini. Kalau di regresi itu dia dia nggak terlalu antara bear dan bullnya itu paling di tahun 1722 ini yang terlalu memuncak ini. Nah, ini kelihatan tadi ini yang berbarengan dengan momentum tadi ya, agak drastis sih. Tapi kalau turun Ya, pun istilahnya berisnya pun masih ya masih gede lah ini kan di oke ya di periode itu masih stabil lah bahasanya tadi ya. Oke. iya betul. Terus ini misalnya perbandingan ya, ini paling bawah itu VOC 8 triliun, ada Mississippi Company ini di Amerika Serikat, Soci Company juga Amerika Serikat, ini dua-duanya ini lebih ke spekulasi tanah ini di Amerika ini. Properti atau Properti oh tahun properti. 1720, properti sampai goreng-gorengan, Oke. sampai empat setengah berikut-berikutnya dari mulai dari Standard Oil Company sampai ke bawah ini udah perusahaan modern semua ini. Oke. Dan VOC Dan masih ini lebih kan gede ya. Ini saya ngeliat ada logo Facebook, ada logo Visa, Amazon itu. Apple juga saya lihat di situ ada Apple. Apple ya, Apple jauh Berarti itu seperdelapannya VOC kalau secara valuasi market ya. oke. Berarti gede banget. Kan kita ya kalau kita ngecek di ini ya di Nasdaq sekarang itu kan tahu lah nilainya perusahaan-perusahaan ini kelihatan banget kan segede apa dan VOC di tahun itu di masa itu dia secara valuasi sudah mengalahkan perusahaan-perusahaan modern itu ya dari bisnis Iya, rempah-rempah di Nusantara ya. iya, tapi ini kan valuasi market ya. Jadi Iya ya paham. apakah realnya segitu ya? Enggak lah, enggak sampai Oke pasti segitulah. ada ini Cuman ya. Oke ada adjustment ya semacam itu ya. Oke enggak. ada adjustment inflasi dan kalau misalnya diaudit, ya nilai bukunya pasti nggak sampai segini. Iya. Cuman ya luar luar biasa karena nilai valuasi pasarnya aja udah 8 kali GDP-nya Republik Indonesia yang tahun 2020 gitu. Oke iya ya GDP kita. Berapa sekarang mas terupdate kita ya? Di angka kalau nggak salah 1.000 ya? Apa? Kita udah 1 triliun ya. Oke oke. Oke. Tadi ya. Ada lagi yang mau di-share data Mas Gali? Oh enggak, udah itu cukup Cukup ya. aja. Oke. Saya masih Dan penasaran nih. Penasaran dengan ya, beberapa tulisan di buku ini yang tadi ya. Saya mungkin bukan bicara sekedar hanya, tapi memang saat itu rempah-rempah memang menjadi komoditi yang dibutuhkan di Eropa. Tapi saya ingin mau membahas satu tragedi ya, boleh dibilang tragedi dan sempat diangkat ke film juga tentang kejadian yang di Banda itu. Itu gimana ya. gimana ceritanya? Saya sempat dulu Mas Gali itu kan sempat bicara ini nyawanya itu sebagai underlying atau gimana underlying kemudian untuk nilai itu tetap terjaga jadi ditumbalkan lah semacam itu ya saking ekstrimnya Ini si JP Kon ya saat itu ya ya. dengan Banda itu bisa Pertanyaan diceritakan menarik, mas Mas. Jadi gini, kalau VOC masih bertahan sampai tahun 2020, apakah dia akan berbisnis rempah? Enggak. enggak Bertahan sampai 2020, dia akan berbisnis minyak. Dan dia akan menggunakan segala cara untuk membom negara manapun yang tidak kooperatif dengan kebijakannya. Familiar saya nggak? sih paham ya kayak di Timur Tengah dan beberapa kasus lain lah oke 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 analoginya masuk ya Iya kan? dengan zaman sekarang ya oke Jadi kembali ke Banda gimana kejadiannya saat itu gimana ceritanya sampai kemudian itu deal kontrak yang nggak ketemu kemudian diakuisisi paksa atau ada semacam pengkhianat atau gimana tuh
nggak, kalau genosida Banda yang sampai 14.000 orang dibantai, jadi 13.000 orang dibantai, terus itu ada dendam sebelumnya yang jadi korban itu adalah komandannya dari Jan Pieterszoon Koen, Oke, JP Koen itu. Nah, jadi serangan kedua itu adalah balas dendam dari yang pertama. oke. Itu ada motif dendam juga. Mungkin karena ada persaingan dagang dengan Inggris juga di sisi yang lain untuk kontrak-kontrak dagang. Akhirnya kan ya VOC melakukan cara yang paling ekstrim untuk memonopoli pasokan pala dari Kepulauan Banda, ya genosida gitu loh. Oke, dan dia akhirnya VOC mendapatkan tadi ya, kita sebut konsesi lah kalau bahasa sekarang, konsesi untuk mengelola ini ya, mengambil sumber daya rempah-rempah satu-satunya di daerah Maluku dan Banda itu ya akhirnya ya. Ya, yang sumber paling bagus memang dari Banda. Dan sebenarnya kalau kalau dibaca lagi yang dilakukan VOC itu juga apa yang dilakukan oleh perusahaan multinasional, ya kasarnya juga sama ya kayak gitu loh. Maksudnya mereka akan melakukan monopoli dengan segala cara untuk mendapatkan eh, kualitas terbaik dengan harga terendah. Oke, prinsip ekonomi banget itu ya. Ya, itu yang terjadi dengan Kongo sekarang Ya, oke, ya di sih, ya sih. di Afrika di atau di India. Aduh, ini saya nyebut negara ya. Eh, Bagaimana mendapatkan sumber daya alam dengan kualitas terbaik dengan harga terendah dan buruh termurah, gitu kan? Oke, ya, ya. Itu genosida akan mereka lakukan. Kalaupun tidak ingin itu terlihat, tinggal ditutupin. Apa susahnya kan? Oke, oke, ya, ya, ya. Oke, paham, paham. Jadi memang ya di satu sisi berbisnis, tapi memang ada sisi-sisi tertentu yang untuk tadi ya meningkatkan atau mengamankan profit, memang ada ya ada orang-orang yang kemudian mengambil langkah ekstrim semacam itu, dan itu selalu berulang ya dari zaman dulu sampai sekarang, kayaknya masih ada kejadian-kejadian semacam itu terus ya. Oke, Ya, kita itu yang saya bilang, VOC selalu relevan karena selama ini kita diajarkan tentang melulu soal persenjataan. Enggak, VOC itu tidak mau merebut tanah sebenarnya. oke, yang penting VOC itu mengamankan pasokan. oke, sama-sama ya kayak orang bilang mungkin di era modern ini pun sama, mereka kan yang penting konsesi aman, operasi Ya, perusahaan jalan. Kalau mungkin kita bicara industri ekstraktif tadi, tambang minyak, ya mereka yang penting tetap bisa beroperasi, nggak peduli kedaulatan negara mana yang kemudian ada di situ, yang penting kontrak jalan kan gitu ya. Nggak beda jauh kan ya sebenarnya ya. bisa jadi negaranya tetap dihormati kedaulatannya, Iya benar, yang cuman penting kan dagang jalan kan lokalnya gitu. dibunuh itu loh. Biasanya kan gitu. Oke, ya, ya. Oke, oke. Ini menarik ya, tadi ada beberapa fakta disampaikan ini yang sebelumnya mungkin tidak begitu banyak kita ketahui ya. Saya masuk ke poin selanjutnya. Tadi sudah disinggung bahwasannya VOC itu kan jadi cikal bakal pasar modal modern ya. Di Amsterdam itu yang pertama, kemudian pindah ke London, dan saya baca di bukunya Mas Gali ini juga disinggung juga tentang struktur perusahaan mereka ini beberapa. Itu mungkin bisa diceritakan Mas, gimana ceritanya hanya bermodalkan VOC, kemudian itu pasar modal di Amsterdam itu bisa berdiri dan nilainya gede tadi, atau mungkin ada intrik-intrik tertentu. Karena kalau saya baca ini pasar modal yang di Amsterdam itu akhirnya juga jadi salah satu titik lemahnya VOC ya, karena hanya ada VOC dan WIC ya kalau nggak salah ya, Ya, WEC yang dari Afrika itu. yang di Dari Amerika, sorry. hanya dua itu yang kemudian di bursa itu ya. Itu gimana Ya, ceritanya jadi teman? Bisa disinggung nih. memang tidak ada, monopoli itu emang, itu salah satu yang jadi pelajaran buat kapitalisme modern ya, bahwa persaingan itu penting tapi harus dikendalikan gitu loh. Jadi jangan sampai persaingan itu jadi duopoli jadinya, itu yang harus dipertahankan. Yang yang membuat yang membuat itu yang membuat pasar modal Amsterdam itu melemah dibandingkan dengan London itu karena ada migrasi modal dari Amsterdam ke London. Dan
yang merevolusi industri di Inggris. Jadi sebelum ada revolusi industri di Inggris yang James Watt itu Oke. tahun 1800, itu harusnya dibahas dulu revolusi kapitalisme di Amsterdam. Gimana tuh? Saya jarang nemu tuh. Ada ceritanya Nah, nggak tuh? itu yang jarang dibahas oleh Karl Marx. Karl Marx itu kan bilang revolusi industri di Inggris itu yang jadi terkenal kan. Oke. Tapi revolusi industri di Inggris itu bisa terjadi karena mereka menggunakan protokol yang sama dengan revolusi permodalan di Amsterdam. Ingat, Belanda itu tidak sampai ke industri ya. VOC itu hanya di perdagangan. Iya betul betul. Mereka nggak kuat Ya, soal ketika itu ya. berpindah ke London, mereka mulai berinvestasi ke permesinan, mulai masuk ke pengolahan. Itu tahun 1800. Itu yang membuat pasar modal di London itu marak dengan pemodal-pemodal baru dan jenisnya itu industri dengan perdagangan itu balance gitu loh. Jadi perdagangan-perdagangan yang terjadi yang menjadi underlying program atau project dari pasar modal London itu lebih berwarna. Mereka punya industri, sedangkan yang di Amsterdam tuh cuman trading, cuman Iya ya perdagangan gitu loh. trading. Jadi nggak Mereka menarik, trading. Monoton ya. Monoton ya yang ini. monoton sekali, monoton sekali. Jadi yang perlu dipahami orang itu yang jadi bahan bakar revolusi industri di Inggris Hmm. itu adalah migrasi dari Amsterdam gitu loh. Oke, berarti capital out ya. Capital flow-nya pindah ke Inggris semua ya. Iya, capital flow-nya gitu. Oke. Oke, ya jadi berpindah duitnya dipindahkan ke Inggris, habis itu Inggris jalan, London sampai sekarang juga masih eksis, tapi kemudian pindah lagi ke Wall Street ya. Ke Wall Street di Amerika. Jadi itu eh, kapitalisme Belanda, Hmm. kemudian pindah ke Inggris jadi kapitalisme dengan industrialis, Oke. tapi dikuasai oleh kaum feodal Inggris. Hah? Oke, feudal. Terus tahun 1900 pindah lagi ke eh, perdagangan dengan industri yang non feodal. Amerika kan nggak ada kaum feodalnya, jadi Iya, karena itu semangat Newman. kemerdekaan mereka kan itu ya awalnya. Iya, itu dia. Oke. Sampai Yang sekarang yang ya. yang ya sampai sekarang yang jarang dibahas itu adalah dikiranya VOC itu jagoan di rempah-rempah, bukan. VOC itu kalau dia masih survive sampai sekarang ya, Hmm. dia akan jadi semacam Royal Dutch Shell, semacam Unilever, semacam Philips Oke. gitu. Jadi mereka akan semacam Samsung gitu. Jadi yang harus kita perhatikan itu adalah kecanggihan model bisnisnya, bukan soal komoditasnya. Oke, iya model bisnisnya mereka sebenarnya mereka bertahan, tadi catatan saya dan di buku yang saya baca itu kan sampai 200 tahun ya. 200 dua tahun ratus dan tahun perusahaan. Oke. ya untuk sebuah perusahaan itu tua sekali. Indonesia baru Baru 75 tahun, 70 Mas. kita 75 kan kita hampir 75. Perusahaan-perusahaan multinasional yang lahir tahun 45 itu ya baru 75 tahun. Ya. Itu Dan udah banyak yang 100 tahun udah bangkrut gitu. oke, oke. Sama masih menarik soal bisnis modelnya. Berarti mereka sebenarnya adaptif ya, adaptif dan mereka bisa temukan poin-poin yang kira-kira jadi cuan dengan cukup jeli ya berarti VOC itu ya. Tapi Iya, karena mereka sangat pragmatis. oke, Mereka pragmatis. mereka cuman transaksi antar gudang dan tidak pernah berinvestasi di eh, permesinan, di industri, di mereka cuma bermain di trading aja, murni trading. Nggak mau ngurus yang bahkan perang itu ya untuk rebutan konsesi dagang. Misalnya perang di Makassar, perang di mana? Di Jawa, itu juga rebutan bandar, rebutan bandar dagang gitu. Oke, termasuk yang perang dengan Sultan Agung juga ya dan beberapa yang lain ya. Yang di buku Ya, mention ya beberapa mereka itu. mereka tidak nggak mau niat ngurusi politik tuh nggak mau sebenarnya VOC itu. Mereka tuh ngurusi politik dengan tujuan dapat konsesi gitu. Oke. Sorry, saya jadi ngomongin perang jadi ingat kalau saya pernah dengar dan saya pernah baca nih di buku ini itu kan tadi bentuknya belum negara ya. Berarti VOC itu sampai punya memang militernya itu ini ya boleh dibilang mercenary ya, tentara tentara bayaran profesional macam itu ya. Yang mereka angkatan Iya, armadanya itu. iya betul. Apa di zaman-zaman tahun segitu kan
kebanyakan tuan tanah itu kan nyewa-nyewa tentara-tentara bayaran pengangguran pemuda-pemuda pengangguran itu ya, Oke. dari seluruh Eropa. Makanya VOC itu yang orang Belanda itu kan penduduknya dikit ya, Iya, dikit. penduduknya dikit banget. Eh, tapi serdadu VOC itu rata-rata ngambil dari orang Jerman, orang Swiss, orang Polandia, orang-orang Ya, Eropa ya. Timur yang Lintas daerah juga ya. butuh pekerjaan, ya. Terus mereka dibawa ke sini buat jadi serdadu bayaran gitu loh. Oke, oke. Heeh. Makanya makanya kalau orang lihat ada hantu Belanda pakai seragam VOC itu belum tentu orang Belanda, bisa jadi orang Jerman. Makanya kalau ketemu hantu bule, tanya dulu Oke. dari mana lahirnya gitu loh. Bisa jadi dia orang Swiss gitu loh. Oh iya, memang ada dan ada beberapa makam juga kan di Indonesia itu yang sebenarnya mereka datang pas masa pendudukan Belanda, penjajahan Belanda sebenarnya bukan warga negara Belanda juga ada ya sampai periode negara Belanda itu sendiri ya. Karena memang Iya, sudah wajar ya sejak zaman VOC pun mereka tadi ya akuisisi bukan ambil tentara bayaran ya untuk ke iya. Indonesia ya. Oke, oke. Oke ya. Termasuk dari Afrika Selatan juga banyak yang jadi serdadu VOC. Oke. Oke, saya nyinggung dikit berarti Suriname itu juga sejak zaman VOC atau setelah Belanda itu mas? Agak lupa saya yang bagian ini tuh. Kalau Suriname di Hindia Belanda Oh, itu berarti sudah Hindia Belanda ya. Oke. udah tahun Dia belum 1830-an itu ekspansi lagi ya. setelah Ya Perang itu dia. Jawa itu. Oke, karena udah koloni ya, udah jadi koloni di Belanda. Udah Oke. koloni ya. Oke, ini menarik ya, ini beberapa fakta yang belum terungkap, tapi saya harus mulai ke poin akhir nih. Jadi Oke. gimana ceritanya tadi perusahaan yang 200 tahun valuasinya gede dan stabil tadi, kok tiba-tiba roboh, itu ambruk, itu kenapa itu? Sebab utamanya apa? Robohnya VOC itu mulai itu tahun 1750 ya, apa 1700 eh, pertengahan 1700 ke 1800 itu kenapa? Karena ya sama kayak BUMN di negara utaranya Australia ini ya, di No tetangganya mention ya, kita Malaysia no ini, mention aja. Oke. tetangganya Papua New Guinea ini ya, Iya, iya. maksudnya itu eksekutifnya gemuk Oh, manajemen ya, persoalan manajemen berarti. manajemennya. Jadi Mas Mas Dwi bayangin pelayaran dari Amsterdam ke Batavia itu butuhnya 200 hari. Ah, bersetahun ya. 200 hari. Iya. Jadi laporan dari Batavia ke Amsterdam itu baru diterima di tahun kedua. Oke, ada jeda ya. Udah tutup buku dong Ada berarti. jeda 2 tahun Mas untuk audit laporan keuangan. Beda dengan perusahaan modern yang bisa real time ya. Iya, Maksudnya iya. ada perusahaan yang sampai seminggu itu report report keuangan berjalan itu bisa per bulan, bisa dipendekin lagi sampai real time. Mungkin per jam itu bisa ketahuan gitu. Mm-mm. Itu karena IT ya, tapi tahun segitu bayangin tahun 1600 sampai 1800 itu pelayarannya aja butuh waktu 200 hari gitu. Itu pun kalau ada yang bermasalah, itu auditornya sering diracun, Eh, dilacur. dibunuh di Batavia. Auditor di lokal sini ya berarti ya, di sini untuk Auditor kiriman dari Amsterdam yang orangnya komisaris ini untuk sih, ya. eksekutif yang di Batavia itu kalau tidak kooperatif ya diracun. Ya ini sampai sekarang juga kadang ada yang masih kayak gitu. Auditor itu musuhnya Masih. banyak orang, musuhnya banyak instansi ya, macam itu ya. Oke. Sedikit Betul. Jadi itu maksud satu itu manajemen ya, manajemennya terlalu eh, gemuk ya. Ada lagi mas faktor yang lain yang bikin tiba-tiba VOC tenggelam itu kenapa lagi itu? ya reportasenya terlalu lama, jadi auditnya itu tidak bisa real time. Terus apa jumlah beban serdadu militernya itu sampai 10.000 orang, administrator cuma 1.000 orang, jadi 11.000 orang VOC itu 10.000-nya itu militer. Oh iya. Tadi ya untuk ya, Jadi itu ngamankan sesi ya. itu kan harus dikasih makan, harus digaji gitu. Ya. Sedangkan apa VOC itu kan pragmatis dia itu. Dia kan jadinya kasih makan beban terlalu pertama tidak efisien karena korup karena auditnya lama, yang kedua itu bebannya terlalu besar untuk memaintain standing army tentara bayaran gitu loh. Oke, guys. Itu dua hal yang apa ya, sampai bikin utang. VOC itu utang dan akhirnya utangnya diakuisisi oleh kerajaan Belanda di tahun 1818 itu ya. Jadi yang
mengakuisisi VOC emang kerajaan Belanda itu nanti. Oke, oke. Kerajaan Belanda ini ya. Dia berarti VOC memang nerbitin surat utang ya. Mungkin global bond ya kalau zaman sekarang. Ya, semacam itu. Nanti nanti Anda yang nerbitin surat utang untuk bayar utang, dan nanti kerajaan Belanda juga yang akan membuka PMA ke Hindia Belanda, ke pengusaha-pengusaha swasta Eropa untuk nanamin modal di Hindia Belanda untuk membayar tumpukan utang VOC yang diakuisisi oleh kerajaan Belanda itu Oke, nanti. saya kayaknya familiar dengan skema ini ya, ketika orde lama roboh berganti ke orde baru, utangnya diakuisisi orde baru mengundang PMA untuk masuk ke Indonesia untuk membayar utang-utangnya. Kemarin saya baru dengerin podcast podcast itu dari salah satu menteri kan. Iya, itu pilihan Iya, Pak. itu Skema lama juga ternyata ya. kalau ngerti VOC, Mas Dwi bisa jadi presiden Republik lah. Karena mengerti transaksi-transaksi utang piutang di belakang huru-hara politik yang isinya cuma orang drama gitu loh. Cuman kan kita kalau Kita nggak masuk ke ngerti sana, kita nggak akuntansi masuk kan, bahasa gitu. iya, Tapi kalau ngerti akuntansi kan ada yang nggak beres ini gitu. Pasti gitu aja sih. oke, oke, sip. Soal korupsi ada kemungkinan itu mas. Saya pernah ini nggak pernah baca korupsi juga salah jadi kasus ya bikin VOC itu sakit. Ya? Iya, tadi itu penyebab pertamanya kenapa korupsi? Karena auditornya diracun. Karena Oh, oke dia. Jadi dia jadi memang gini ada loh. habit itu biar gak ketahuan maka si auditor diracun ya berarti memang kembali ke tadi ya memang sudah oke habit habit sampai sekarang juga Iya, itu iya, maksudnya kalau jenengan punya perusahaan itu kan korup itu pasti ada lah. Maksudnya kayak orang nota makan siang atau apalah yang kecil-kecil kayak gitu, kwitansi palsu itu kan pasti ada. Cuman kalau auditingnya rapi, kita kan bisa mendeteksi korupsi itu mitigasinya secepat mungkin dan seminimal mungkin kan. iya betul betul. Nah, Tahun ini 1750 tuh VOC sudah terlalu besar untuk bisa dikendalikan oleh manajemen Amsterdam. oke. Pada akhirnya kita bicara akhir nih VOC jatuh itu bangkrut ya berarti bangkrut Ya, bangkrut kemudian tadinya diakuisisi sama kerajaan Belanda kemudian ya udah cerita berganti kemudian Hindia Belanda yang masuk ke Indonesia untuk ya, aset-asetnya itu berarti yang di Nusantara ya kita Nusantara punyanya VOC itu langsung diambil alih juga dan itu resmi kemudian berganti penguasa dan kita masuk episode selanjutnya Hindia Belanda, Raffles dan sebagainya kemudian masuk secara bergantian ke sini ya berarti ya. ya, Oke, oke. Ini menarik ya VOC sejarahnya yang nggak banyak terungkap. Saya sempat nulis itu untold story ya, tapi itu pun nggak saya sempat selesaikan tulisannya beberapa laporan itu dan saya merasa hutangnya harus saya lunasi pada edisi podcast kali ini. Semoga nanti kita bisa apa ya, kita bisa mengambil pelajaran dari yang sebelumnya karena tadi ada saya yang paling mungkin agak miris agak tragis itu sebenarnya ada pola yang berulang ya pola yang berulang karakter yang sama yang sampai sekarang pun mungkin belum hilang semacam itu dan kayaknya agak miris lah dan tadi mungkin kita ke bagian penutup juga mungkin dari episode kali ini pelajaran yang bisa kita ambil apa ini mas dan khususnya untuk perbaikan sih ke depan buat bangsa Indonesia sendiri dari jangan sampai kita ya mungkin kita nggak bicara secara company tapi bahkan secara negara pun kita terjebak ke dalam lubang yang sama dan saya ada kekhawatiran itu ya karena tadi ya kita bicara kultur manajemen dan sebagainya dari Mas Gale sendiri apa nih yang kira-kira bisa jadi pelajaran buat generasi sekarang lah dari masa emasnya VOC sampai masa kegagalannya VOC itu sendiri. ya. Ini pertanyaan di sosial media lain ya, di Quora itu ada pertanyaan. Oke, gimana tuh? Eh, jadi siapa sebenarnya yang dijajah oleh VOC itu siapa gitu loh. Ini sebenarnya edisi. Nanti kita ngomong apakah benar kita dijajah 350 tahun gitu ya. Itu edisi Ya, lain. ya. Jadi yang diajak deal sama VOC itu kan tuan tanah ya, raja-raja tuan tanah itu pemilik tanah. Di zaman VOC datang tahun 1600 itu kan jelata itu kan nggak punya hak atas tanah.
Oke, karena ada feodal tadi ya, kaum feodal yang mereka memiliki tanah ya, dan berkuasa itu ya. Ya, jadi siapa yang dijajah oleh VOC? Yang dijajah oleh VOC adalah orang feodal, pemilik tanah. Oke. Dan ini Terus nggak dijajah juga ya. Kalau saat itu, kalau mutual agreement mereka sama-sama sepakat kan bukan menjajah juga ya sebenarnya. ya, Gimana? Udah nggak itu? yang berikutnya adalah terjadi simbiosis mutualisme antara orang feodal dengan Oke. orang-orang pemodal Heeh. kapitalis ini untuk mengeksploitasi para penumpang tanah dan tanahnya. Penumpang tanah itu maksudnya jelata, orang-orang plebeyan, orang-orang proletar ya, istilah komunis itu. Iya, iya. Yang orang-orang yang tidak punya tanah ini gitu, yang apa bisa dibayar murah, kalaupun diserobot tanahnya juga kalau protes tinggal dibunuh gitu kan, Oke, ya. dan secara mental ya sudah inferior duluan daripada para orang-orang pemilik tanah ini. Jadi selama dari tahun 1600 sampai 1800 itu yang dijajah ya orang-orang feodal. Kemudian orang feodal ini kawin simbiosis dengan orang-orang pemodal. Yang diinjek lagi tuh ya yang paling bawah nih, golongan paling bawah Oke. yang tidak punya tanah gitu. Ya, ya, ya. Yang tidak. Yang Ya, tidak punya tanah orang ini yang orang proletar, orang pinggiran lah. Kaum duafa dan sebagainya. iya, Mustanafin kalau beberapa yang istilah ininya. pejah gesang tumut pangeran ini kan, maksudnya yang mereka tidak punya tanah gitu loh. Jadi selama kenapa VOC bisa lama di sini itu karena mereka bekerja sama dengan para pemilik tanah untuk mengeksploitasi orang-orang yang tidak punya tanah dan tanahnya itu sendiri gitu. Oke, pantas. Gitu. Jadi secara logika kita jadi masuk ya, kenapa kok perusahaan perusahaan itu bisa eksis selama ratusan tahun tadi, bahkan sampai 200 tahun kan secara angka. Ya karena tadi itu sebenarnya kan basisnya mutual agreement ya, kalau sama-sama kerjasama. Ya, dan tuan tanah ini mendapatkan pemasukan yang Oh ya pasti banyak pasti. dari perdagangan VOC walaupun tuh jadinya overhead ya. Jadi jadi overhead cost, jadi apa? COGS itu cost of goods sold gitu. Tapi itu sudah sangat kaya gitu. Itu tidak seberapa dibanding marginnya VOC ke Eropa sana itu nggak seberapa gitu. Tapi ya jadi pemasok bahan mentah, mengeksploitasi buruh murah. Kalau ada Oke. pemberontakan tinggal panggil pasukan bayaran, ya kan itu kan terjadi Sorry, sampai sekarang termasuk kan. pasukan ini ya, bayaran lokal pun ada ya berarti. Oh itu mayoritas pasukan kan eh, pada akhirnya kan birokrasi itu kan dibikin sama Dendels tahun 1810 ya. Hmm. Jadi Dendels itu merapikan birokrasi tidak ada dan birokrasi itu diisi dua lapis. Yang pertama oleh orang Eropa, lapis kedua itu adalah aristokrat-aristokrat di birokrat di pemerintahan Hindia Belanda. Hmm. Jadi Amtenar, mereka digaji rutin itu sebagai gajinya bukan dari pajak ya, tapi dari beban ongkos kolonial. Jadi mereka tuh jadi overhead untuk Hindia Belanda Oke. dari tahun 1810 sampai 1942. Oke, nah, itu yang di era Jadi Hindia Belanda berarti ya. Tapi zaman VOC pun ya, sebenarnya jadi juga sudah ada ya tentara bayaran lokal itu. Udah ada sudah ya? ada, Udah ada. sudah ada. Oke, oke. Yang dua yang terkenal itu kan Arung Palaka dan Ya, I Kapiten see, I Jongker. see. Arung Palaka yang orang Bone Kune ya. karena dia ingin membebaskan Bone dari penjajahan Makassar, itu dia bekerja sama dengan VOC. Ah, oke. Jadi buat orang Bone ya orang Palaka ini Pahlawan pahlawan ya. gitu. Walaupun buat sebagian lain dia dianggap sebagai pengkhianat gitu ya. Ya, Oke. tapi Ya kan itu waktu itu Indonesia belum kepikiran belum kepikiran karena gimana bisa disebut pengkhianat kan, susah kan? susah ya, karena tadi kan kita sebenarnya ini kita di sisi yang lain kita ada negara-negara yang sebenarnya berdaulat juga ya, mereka bekerja sama ya. Dan tadi Iya, dan ya ya itu ada kerumitan-kerumitan yang menarik untuk dibahas lagi Mas oke Dwi. itu Cuman makanya bahas pembahasan kan tersendiri ya. Oke. kita tidak bahas VOC, tidak bahas politik, tidak bahas geopolitik, tapi Ya kita tapi bahas kita bahas korporat korporasi ya, korporasi itu strategi. sendiri. Oke. Sip, sip, sip. Ya, memang pada akhirnya apa protokol VOC itu akan dipakai oleh banyak perusahaan-perusahaan multinasional yang lahir dari pasar modal dari tahun 1800 sampai 2020 gitu. Hmm. Ya, ya. Jadi memang
itu fakta yang tidak bisa kita hindari. Tadi beberapa hal tentang VOC dan kemudian dinamikanya, kultur yang kemudian dibangun, dan ya tadi fakta-fakta pahit yang mungkin harus kita terima juga. Tapi yang jelas secara entitas VOC itu memang menjadi sebuah harapan saya dengan edisi kali ini, diskusi kali ini sebenarnya ini menjadi pemantik buat anak-anak bangsa sendiri era sekarang itu untuk tadi kalau udah disinggung di awal sama Mas Gali ya, baru 5 paper yang dibuat orang Indonesia sendiri tentang meneliti tentang VOC. Sementara yang lain ya ini problem juga. Saya sih kalau buat generasi kita Mas Dwi, itu coba kuasai akuntansi itu dari muda lah, kuasai ilmu literasi keuangan itu dari umur SMP, jadi ngerti perdagangan, ngerti ekonomi itu dari umur SMP gitu. Jadi biar kita itu nggak dikasih makan drama-drama politik yang nggak jelas gitu, yang nggak ngerti keseimbangan raca kiri kanan itu gimana, balance itu gimana, itu aduh, bagaimana bisa kita 200 tahun jadi pemasoknya perusahaan multinasional terbesar dalam sejarah kapitalisme modern, dan di tahun 2020 tuh masih ada penipuan saham. Oke. Itu luar biasa. Ya. Oke, ini finansial literasi memang satu hal sendiri ya di masyarakat kita, selain digital literasi juga. Dan akhirnya saya kemarin ngambil kelas financial analis akhirnya Mas. Itu juga mantap. Belum jadi saya ambil ini ya, sudah take enroll tapi belum jadi belajar juga karena ya saya merasa mulai perlu nih ketika merasa berbisnis juga sama dan running perusahaannya kebetulan di bidang ini enterprise. Kok kayaknya saya dulu nggak pernah belajar ini di sekolah secara mendalam, akhirnya ya begitu masuk dan pelajari pelan-pelan, lah ini ternyata jantungnya dunia aktivitas sekarang itu emang dari dulu sampai sekarang itu nggak jauh-jauh dari bisa sama tadi di roda ekonomi dan segala bentuk intriknya, manipulasinya itu sama dan sebagainya, gimana take profit, take gain, ya semacam itulah, ambil selisih yang dari dulu sampai sekarang masih sama. Makanya kemudian saya begitu baca bukunya Mas Gali ini saat itu langsung kepikiran VOC ini ternyata begini ya, mereka itu perusahaan tapi sukses sampai 200 tahun berbisnis di Nusantara dan jualannya di Eropa gitu. Jadi ya, dagang ya, dan perusahaan dagang dan ya kita semoga bisa belajar ya Mas Gali dari apa yang terjadi di VOC, dan kalau bisa sih menurut saya kita nggak mengulangi langkah yang sama dalam entah itu dalam praktis perusahaan atau dalam praktis bernegara ya, karena tadi pada intinya sih kita tetap optimis menatap Indonesia ke depan. Kalau di bagian akhir buku Mas Gali ini juga singgung soal prediksi dari McKinsey sendiri tentang bagaimana ke depan Indonesia itu akan menjadi kekuatan ekonomi global ya. Oh ya, ada potensinya walaupun saya agak ragu-ragu dikit, tapi potensi itu ada, pertumbuhannya juga ada. Nggak tahu ini setelah kondisi pandemi ini apakah masih on the right track sana atau ada yang berubah, kita nggak tahu. Tapi yang jelas saya dan Mas Gali ini sebagai salah dua dari anak-anak bangsa yang di bidangnya masing-masing lah, kita kerja di bidangnya masing-masing lah. Semoga yang lain juga yang menyimak edisi ini, podcast ini, kemudian kita nanti juga ada rasa yang kemudian tumbuh agar kita tadi ya jangan mengulangi kesalahan yang sama. Pesan saya sih itu ya. Dan terima kasih Mas Gali, kita sudah berjumpa di edisi malam ini, menyempatkan waktunya hadir. Semoga bermanfaat ilmunya dan yang menyimak juga jadi tambah wawasan, dan tadi pesan saya kita nggak mengulangi kesalahan yang sama, semacam itu ya. Oke, terima kasih ya Mas Gali sudah berkati. Baik teman-teman semua, kita sampai di penghujung edisi. Awalnya kita mau namakan Zoomcast atau podcast, dan apapun namanya itu yang jelas obrolan ini mau rencana saya buat rutin dan di Cakramedia nanti kita hadirkan pembicara-pembicara lain dengan tema yang berbeda. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Bila terlalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di edisi berikutnya.